mana untuk peraturannya ini sudah diatur oleh Permendikbud nomor 18 tahun 2022, di mana peraturan ini yang mendasari untuk dana BOS untuk satuan pendidikan itu wajib melakukan atau melaksanakan pembelian barang melalui sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPLE. PBJ di dalam Permendikbud didefinisikan adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan melalui penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola satuan pendidikan. Kemudian ini untuk bosnya yang ketiga, ini syarat penyaluran atau batas akhirnya. Kemudian dasar pengenalan dana bos tahap 1. Kemudian untuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan seluruh penatausahaan atau administrasi terkait PBJ di satuan pendidikan pada tahun berkenaan atau tertib administrasi. Dalam hal ini kita kemarin masih belum tertib administrasi, terbukti dengan banyaknya satuan pendidikan yang terlambat bayar pajak. Jadi pajaknya tidak dibayarkan pada tahun berkenaan. Seharusnya pajak tahun 2022 dibayarkan juga paling lambat 31 Desember 2022. Nah, tapi kemarin masih banyak satuan pendidikan di 2003 yang membayarkan pajak, dan ada juga setelah ada formulir dari BPK baru bayar pajak. Kemudian untuk dana sendiri yang dikelola oleh satuan pendidikan itu dapat bersumber dari dana BOS pusat, ya. Kemudian ada dana BOS daerah, terus ada bantuan pemerintah lainnya atau BANTA, dan bantuan masyarakat berupa uang atau dana yang diberikan oleh masyarakat ke satuan pendidikan. Tujuan dan prinsip PBJ oleh satuan pendidikan, tujuannya melaksanakan PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian memperoleh barang jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh satuan pendidikan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi. Ini tujuan dan prinsip dari PBJ. Kemudian untuk pelaksanaan PBJ satuan pendidikan ini dilaksanakan melalui sistem pengadaan satuan pendidikan atau Bapak Ibu yang mengenalnya dengan SIPLA. Nah, SIPLA ini untuk di pasal 23 ayat 2 PBJ dilaksanakan terhadap barang jasa dengan kriteria A, standar atau dapat distandarkan. Jadi barang yang Bapak Ibu beli atau jasa yang Bapak Ibu laksanakan itu harus sudah ada di SSA atau ada peraturan bupati yang mengatur tentang standar harga untuk pembelian barang. Kemudian yang kedua, memiliki sifat resiko rendah dan harga sudah terbentuk di pasar atau sudah ada harga pasarannya. Kemudian barang, definisi barang, ini ada barang modal dan barang habis pakai. Barang modal, barang yang memiliki nilai aset, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marsudi bahwa aset, untuk aset kita untuk belanja modal itu yang masuk belanja modal mesin itu harga satuannya di atas 1 juta, sama dengan atau lebih dari 1 juta. Jadi kalau di bawah 1 juta, walaupun 1 rupiah, misal 9999, nah itu tidak masuk ke dalam
belanja modal mesin. Kemudian masa manfaatnya minimal 1 tahun. Kalau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, walaupun harganya 1 juta, itu sebenarnya tidak bisa dimasukkan ke belanja modal mesin. Kemudian untuk buku, ya. Buku untuk kebijakan akuntansi, bahwa harga satuan 200.000 sama dengan lebih dari 100.000 itu dimasukkan ke belanja modal aset tetap lainnya. Kemudian buku yang di bawah 200.000 nanti kita masukkan ke barang jasa. Nah, ini ada efek dominonya. Kalau Bapak Ibu menganggarkan di modal aset tetap lainnya, berarti Bapak Ibu harus input ke Simda barang atau aset. Dalam hal ini, kalau sekarang kita dibantu oleh operator korwil. Kemudian untuk barang habis pakai, ini adalah barang yang tidak memiliki nilai aset atau habis terpakai. Kemudian untuk jasa, di sini ada jasa konsultan, ya, dan jasa lainnya. Contohnya untuk servis AC, kemudian jasa instalasi komputer itu termasuk jasa lainnya. Kemudian untuk cakupan PBJ untuk Siplah, sini untuk Siplah melalui ada harganya terstandar, barang modal harus pakai dan jasa lainnya. Kemudian yang tidak melalui Siplah, ini ada jasa konsultan dan swap. Untuk kewajaran harga ini dapat dinilai dari pertama, standar satuan harga ditetapkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Nah, jadi harus ada di SSA. Kemudian harga katalog yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau katalog ini yang dipakai oleh SKPD atau dinas pendidikan. Kalau sekolah Siplah, kalau SKPD memakai yang namanya e-katalog. Kemudian ada harga pasar dan urgensi barang atau jasa. Untuk lingkup BPJS atau pendidikan, ini adalah seluruh kegiatan belanja barang jasa yang dibutuhkan satuan pendidikan kecuali honor atau gaji. Ini tidak termasuk ke dalam BPJ. Jadi semuanya baik itu pengadaan barang atau jasa, kecuali honor dan gaji, ini tidak masuk ke dalam BPJ. Kemudian untuk pelaku pengadaan barang jasa, untuk pelaku pengadaan barang jasa adalah kepala satuan pendidikan. Nah, kepala satuan pendidikan ini menunjuk salah satu tenaga pendidik atau guru yang ada di satuan pendidikan untuk ditunjuk sebagai pelaksana BPJ. Nah, pelaksana BPJ ini biasanya di SK-kan oleh kepala sekolah. Kemudian SK-nya atau tugas tambahannya dimasukkan ke dalam Dawodik. Tugas tambahan sebagai tugas tambahan. Nah, ini kemarin banyak pertanyaan, padahal sudah sering belum sampaikan juga bahwa kalau tidak bisa belanja di Siplah, jadi solusinya adalah bisa username passwordnya tidak bisa login, atau waktu setelah login itu tidak bisa nego barang atau klik harga barang. Itu silahkan masukkan tugas tambahan pelaksana BPJ pada Dawodik. Itu solusinya. Kemudian untuk penyedia, ini bisa perorangan atau badan usaha, ya. Di sini ada NPWP, kemudian identitas penyedia atau NIK atau SIUP, kemudian kemampuan menyediakan barang jasa, terus penyedia daring ini wajib PKP atau pengusaha kena pajak. Ini sesuai dengan PMK 58 tahun 2022. Kemudian untuk peraturan Menteri Keuangan PMK 58 dan 59, ini berkenaan dengan pemungutan pajak.
di mana belanja di atas 2 juta, ya, belanja di atas 2 juta di luar siplah ini, maka bendahara sekolah wajib memungut dan membayarkan di luar siplah. Ini belanja di atas 2 juta, PPN dipungut oleh bendahara atau instansi, ini di luar siplah. Kemudian yang di bawah 2 juta, ini mekanismenya dipotong oleh penjual. Jadi yang di bawah 2 juta untuk pajaknya itu dibayarkan oleh penjual. Kemudian biasanya terdapat penyedia atau satuan bendahara tidak memungut pajak, maka diberikan solusi di nomor 3, di mana setiap transaksi daring yang menggunakan sistem pengadaan elektronik ini yang memungut adalah operator pasar daring. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belanja di siplah tidak perlu mencari kode NTPN-nya karena sudah dipungut oleh mitra pasar daring. Nah, ini kalau ada pemeriksa bertakon pada pihak mana kode NTPN-nya sesuai PMK 58 dan 59. Jadi yang memungut pajak di siplah itu adalah operator pasar daring atau mitra siplah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari yang namanya bukti pajak atau melampirkan bukti-bukti berkenaan dengan pajak, atau untuk pembayaran misalnya billing atau apa, nah, itu tidak perlu. Kemudian ini untuk pelaksanaan pungut pajak sudah kita laksanakan. Kemudian NPWP subunit sudah kita laksanakan juga. Kemudian NPWP subunit ini wajib dimasukkan ke laman bos.kemdikbud.go.id, karena kalau tidak dimasukkan NPWP subunitnya ke laman bos.kemdikbud.go.id, maka Bapak Ibu tidak bisa belanja di siplah. Nah, di situ nanti tidak ada muncul pilihan waktu Bapak Ibu memilih sumber dana. Sumber dananya tidak bisa muncul kalau Bapak Ibu belum input NPWP di bos.kemdikbud. Nah, itu salah satu jawaban ulur kalau pian menemukan ya, nanti waktu belanja di siplah kenapa sumber dananya kada muncul atau kosong. Berarti pian cek lagi NPWP di bos.kemdikbud ya, apakah sudah pian input atau belum. Kemudian ini tata cara pendaftaran toko atau penyedia, ya. Kemudian untuk tahapan PPJ Satuan Pendidikan, ini mulai dari persiapan pengadaan, kemudian penetapan penyedia, dan pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Untuk persiapan pengadaan, ini Satuan Pendidikan wajib membuat yang namanya dokumen perencanaan dalam pelaksanaan PPJ. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian wajib membuat dokumen perencanaan PPJ-nya. Untuk dokumen perencanaan PPJ-nya ini meliputi jumlah barang jasa, berapa barang yang mau dibeli, kemudian spesifikasi atau ruang lingkup barang jasanya, terus waktu dan lokasi serah terimanya di mana, alokasi anggaran, dan persyaratan penyedia. Nah, tapi untuk dokumen ini dapat dikecualikan terhadap pengadaan barang jasa yang bernilai paling banyak 1 juta. Berarti 1 juta Bapak Ibu sekalian tidak perlu dokumen perencanaan pengadaan PBJ-nya untuk barang jasa. Nah, tapi kalau Bapak Ibu belanja di siplah tidak perlu juga mengadakan dokumen perencanaan, karena dokumen perencanaan sudah otomatis Bapak Ibu bisa download di aplikasi siplah ini. Jadi tidak perlu membuat di Word atau di Excel. Kemudian untuk pemilihan dan penetapan calon penyedia, nah di sini disampaikan bahwa untuk pengadaan barang
kurang dari 1 juta, ini dapat langsung tanpa membuat dokumen perencanaan. Kemudian untuk belanja di atas 1 juta sampai dengan kurang dari 50 juta, ini Bapak Ibu melaksanakan perbandingan harga dan kualitas atau negosiasi harga. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu laksanakan ya. Karena kita kebanyakan pengadaannya untuk bisa termodikan 1 juta sampai dengan 50 juta. Ini wajib Bapak Ibu lakukan negosiasi. Jadi misal dia nukar laptop atau nukar bahan bangunan di Siplas, itu wajib dia nego walaupun 500 rupiah dia turunkan harganya. Kalau kan turun penyedia 1.000 rupiah karena anggaran ulun sekian aja misal. Walaupun 1.000 rupiah atau 500 rupiah, berarti pihak sudah melaksanakan yang namanya negosiasi. Jadi pihak sudah melaksanakan yang namanya kewajiban untuk melakukan perbandingan harga dan kualitas tadi. Kemudian untuk pengadaan di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, ini Bapak Ibu wajib melaksanakan perbandingan harga dan kualitas paling sedikit 2 calon penyedia. Ini jika duitnya dana bosnya miliaran. Kemudian pengadaan di atas 200 juta, ini melaksanakan perbandingan harga dan kualitas paling sedikit 3 calon penyedia. Kemudian jika penyedia hanya ada 1, maka wajib dilakukan negosiasi dan bukti negosiasi menjadi persyaratan dokumen. Nah, berarti ini satu-satunya penyedia yang ada di dunia. Karena jika penyedia hanya ada 1, berarti barangnya itu kan ada sidin aja yang berjualan, yang lain pada berjualan. Kemudian untuk pembuatan kesepakatan pengadaan, ini dibuktikan dengan bukti kesepakatan atau surat pemesanan kalau dalam Siplah. Jadi kalau dalam Siplah Bapak Ibu sekalian kada perlu membuat bukti kesepakatan, tinggal print surat pemesanan di Siplah, dokumennya sudah disediakan. Kemudian harus ada syarat dan ketentuan pemesanan harus dicatat dalam surat pesanan. Ini contohnya ada instalasi, pelatihan, dan packing. Untuk contohkan, dia nukar alat untuk digitalisasi perpustakaan. Kalau dia hendak perpustakaannya elektronik. Nah di situ biar harus satukan instalasi. Siapa yang install atau merakitkan di lab untuk di perpustakaannya. Kemudian untuk menggunakan aplikasi tersebut dilatih misal oleh penyedia atau tidak. Kemudian packing atau bungkusnya karena jauh tadi pakai bubble wrap kah, pakai kayu kan, itu harus ada tercantum dalam surat pemesanan. Kemudian untuk pelaksanaan kesepakatan pengadaan, pengiriman barang jasa oleh penyedia, ini dikirim kemana? Hendak kirim ke rumah kan, ke kantor kan, langsung ke sekolahan. Jadi ada waktunya jam berapa misal, atau misal dikirim langsung ke kurir atau biar ambil sorangan ke toko. Itu bisa dilakukan. Kemudian untuk pemeriksaan barang jasa oleh satuan pendidikan atau pelaksanaan, ini meliputi spesifikasi, kuantitas, dan kondisi. Nah, misal untuk spesifikasi dia nukar laptop, nah dia hendak yang warna kuning, sekalinya yang datang warna pink. Nah, biar kada ketujuh misal. Karena yang datang warna pink, ulun maka pesan warna kuning. Kenapa yang datang warna pink? Ulun minta huruf B. Itu bisa. Atau mungkin speknya biar hendak RAM-nya 8. Setelah biar periksa di dalamnya ternyata hanya RAM-nya 4 GB. Jadi itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian mencontohkan lagi untuk buku.
di buku lihat speknya, ya. Misal hendak buku ukuran A4, kemudian kertasnya kertas yang licin atau glossy. Yang datang ukurannya misal F4 tapi kertasnya kertas putih biasa, lain yang glossy, atau mungkin kadang full color, ada sesuai dengan spek yang besar. Kemudian kuantitas ini adalah jumlah barang. Jumlah barang yang bisa besar 10, maka yang datang harus 10. Syukur-syukur diberi bonus 11, jadi 1. Tambah 1 lagi jadi 11. Nah, yang sering ulun lihat untuk kuantitas, banyak laporan ya, dari Habib atau pemeriksa, itu biasanya di buku yang banyak kesalahan. Pesannya 50 ya. Yang datang ternyata bisa 49. Kemudian misal pesannya 50, ujung 50 datang. Sekalinya dari 50 buku tadi, ada satu buku yang judulnya kada sama. Biar nukar buku bahasa Indonesia 50, sekalinya sebutinnya matematika. Nah, ini tidak sesuai juga. Kemudian kondisi, nah, kondisinya barangnya rusak kah, atau mungkin basah, atau mungkin sobek. Nah, ini bisa biar kembalikan jika tidak sesuai dengan pemesanan tadi. Terus setelah pian cek spesifikasi, kuantitas dan kondisi, ini misal sudah sesuai dengan apa yang pian pesan. Kemudian nanti akan ada BAST atau berita acara serah terima. Setelah berita acara serah terima tadi dibuat, Bapak Ibu wajib melaksanakan pembayaran. Berarti ada invoice-nya. Jadi Bapak Ibu laksanakan pembayaran. Kemudian yang kelima, pembatalan kesepakatan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Kemudian dalam hal terjadi pergantian kepala satuan pendidikan atau perubahan satuan pendidikan, maka penyelesaian PBJ satuan pendidikan dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang baru. Nah, ini kalau ada mutasi, ya, ada mutasi kepala sekolah, ya, misal masih ada hutang untuk penyelesaian pelaksanaan PBJ, ini yang menyelesaikan adalah kepala sekolah yang baru. Dengan catatan masih ada duitnya. Kalau suruh menyelesaikan tapi duitnya kada ada, kayak apa? Ya. Tapi insya Allah aman aja karena kita sudah pakai non tunai. Kecuali kayak dulu pakai tunai ya bisa ya dibawa selanjutnya oleh yang mutasi tadi. Kemudian pembayaran oleh satuan pendidikan ini bisa langsung ke penyedia untuk belanja di luar jaringan. Kemudian pembayaran dapat di depan atau tunai untuk UMKM, produk UMKM ya. Kemudian sesuai dengan mekanisme pembayaran dalam sistem untuk belanja daring. Nah, ini untuk pembayaran belanja daring, ini pembayarannya langsung ke mitra Siplah ya, bukan ke penyedia. Karena di tahun 2021 banyak sekolahan yang transaksi gantung. Ini transaksi gantung terjadi karena satuan pendidikan bayarnya ke penyedia, bukan ke membayar lewat virtual akun yang diberikan oleh mitra Siplah tadi. Seharusnya dibayarkan lewat virtual akun, kemudian diupload bukti dukung pembayarannya ke sistem informasi pengadaan sekolah. Nah, tapi karena merasa si penyedia sudah menerima duitnya, dianggapnya sudah selesai, padahal di sistem belum terbaca atau masih terbaca, Bapak Ibu belum bayar. Nah, ini jadi untuk pembayarannya wajib lewat mitra Siplah. Nah, kemudian untuk tahun ini Bapak Ibu sekalian, pembayaran di Siplah wajib pakai virtual akun BPD aja. Nah, jadi sudah disediakan virtual akun untuk bank daerah. Jadi Bapak Ibu kada perlu ujuk-ujuk ke bank lagi.
Berarti dihilangkan transport ke bank. Seminggu sekali bang, ya Allah mantapin Bu. Nah, jadi supaya menambah dividen tadi ya, untuk pendapatan asli daerah, maka pembayaran pilih yang BPD aja. Ini wajib. Karena kemarin sudah disampaikan oleh pimpinan, oleh gubernur ya, bahwa untuk dana bos wajib untuk bagian di sebelah itu pakai virtual account yang bank transfer. Selain mudah ya, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk biaya admin pun gratis ya, karena sama-sama bank daerah. Jadi tidak ada biaya admin. Jadi masalah dia memilih penyedia, pilih penyedia yang sudah terdaftar di toko ladang. Jadi kalau ada yang masih beliti, suruh pindah Sumat aja 3 hari jadi. Karena ulun sudah mencoba semalam perorangan. Jadi ya, mencoba aja, tapi ulun pada jualan karyawannya. Tim bos kita ditangkap orang. Jadi 3 hari kemarin kawannya. Jadi masih di Blibli, itu Blibli belum ada, kecuali Blibli sudah ada virtual account BPD, silakan. Jadi untuk sementara ini ada 4 ya, ada toko ladang, Biro Kampung, Lintas Pariwana, sama satunya untuk ada ingat. Biasanya ada 4. Tapi yang kemudian di toko ladang, karena toko ladang pajaknya ada koma-koma. Kalau semalam kan kita nanti 0,5 dibulatkan, timbul ada Rp1 di belakang. Anak PSPJ mau pada mau diulang lagi, digeser lagi. Nah, tapi kalau di toko ladang kemarin untuk pajaknya itu dibulatkan tidak ganjil, jadi bisa mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam penatausahaan di aplikasi Bos. Nah itu kebijakan untuk belanja disiplin salah satunya. Kemudian ini berdemati aja sama dia. Kemudian pengecualian, ini boleh Bapak Ibu belanja di luar Sipla jika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, barang jasa tidak memenuhi kriteria pada Sipla atau kanda kawat atau tidak ada di Sipla, itu boleh berarti dia belanja di luar. Kemudian yang kedua, belanja barang habis pakai ya. Ini yang perlu diingat, belanja barang habis pakai dengan nilai paling banyak 1 juta. Paling banyak 1 juta. Ini boleh belanja di luar Sipla. Nah ini berarti biar kalau ada di ternyata periksa, kenapa nih nomornya di luar Sipla? Ingati yang ini. Ada pengecualian Pak di Permendikbud nomor 18 gitu. Boleh di luar Sipla asalkan belanja barang habis pakai di bawah 1 juta atau paling banyak 1 juta. Tapi dengan syarat limbah dipadamkan ada 1 juta sekalinya nggak memecah kwitansi. Ya, kalau boleh. Biasanya ada yang kayak itu, bawa aja kan. Jadi belanjanya harusnya bulan Maret itu 3 juta, dibaginya 3. Nah, itu kada bawa, ada diperbolehkan. Karena lain lagi kena perhitungan pajaknya. Kemudian satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses sistem informasi pengadaan satuan pendidikan atau SIPA tadi. Kira-kira buat biar ada kayak di internet. Di sekolah kunjungi ada di internet. Biar bulik ke kota masih. Bulik ke rumah kan. Kawan malam-malam memicik semua. Biar absen dia awal kan, kada mungkin kada dua internet. Gitu. Nah ini syarat
pengecualian jika Bapak Ibu sekalian bisa belanja di luar istiqlal. Masih bagus benar. Baru mulai menghapus belum pakailah yang sudah diutarakan hasil yang satu. Kemudian aspek utama dalam pelaksanaan PBJ ini satuan pendidikan wajib memperhatikan. Yang pertama, barang jasa yang diadakan harus sesuai juknis. Nah, lagi-lagi juknis. Sesuai juknis, jangan di luar juknis. Kemudian harga transaksi sama dengan kurang dari SSH, standar satuan harga. Jadi tidak boleh melebihi peraturan Bupati yang telah disampaikan Pak Agus tadi. Boleh melebihi kalau sudah pihak usulkan dan disetujui oleh tim SSH dan sudah dijadikan peraturan tadi atau perubahan peraturan. Kemudian harga transaksi ini sama dengan harga barang ditambah ongkir ditambah pajak. Jadi kalau harga standar paling tinggi adalah 69.000, berarti dia nukarnya harus di bawah 69.000. Itu sudah termasuk ongkir dan pajak. Jadi harga dasar tambah ongkir plus pajak. Kemudian untuk pembelian penyedia barang jasa tadi sudah disampaikan PMK 58 wajib PKP usaha pajak. Kemudian ada kemampuan menyediakan barang, memiliki NIK tadi dan NPWP, yaitu untuk pembelian penyedia barang jasa. Kemudian belanja daring, maka pembayaran melalui mitra pasar daring sudah disampaikan tadi. Kemudian belanja dalam khusus sebelum dilewati. Kemudian ini bukti kesepakatan untuk pengadaan di luar jaringan. Ini ada nota kwitansi surat perintah kerja. Terus ini penyederhanaan dokumen. Ini untuk laman Bapak Ibu sudah terbiasa muka ya. Disiplin. Kemudian ini 18 mitra pasar daring yang dimana kalau setahun sebelumnya di tahun 2021-2022 itu baru ada 6 mitra pasar daring, sekarang sudah menjadi 18 mitra pasar daring dengan jutaan penyedia di dalamnya. Kenapa lo sahabat jutaan? Karena satu kecamatan bisa ada 5 atau 6 penyedia sudah. Banyak buruh yang sudah mengolah siklak karena anggap 4 lewat menolongi lah. Kemudian ini kontak center untuk siklak. Jadi ini nomor WhatsApp yang bisa dihubungi jika Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan mengakses siklak. Tapi ini hanya untuk di chat, tidak bisa telepon. Ya Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin dikonsultasikan berkenaan dengan PBJ dan siklak. Tapi kita lanjut aja lah, malam sudah.
Nah, kemudian kita lanjut aja ke aplikasi Arkas. Tapi slide ulun ini sudah ulun sampaikan ke jenjang SMP kemarin waktu di NASA ya, bulan Desember atau November kemarin. Itu sudah ulun sampaikan slide-nya. Jadi sini karena ada SD, ulun sampaikan lagi. Atau mungkin ada SMP Bendahara Baru ya. Oke, untuk aplikasi Arkas di tahun 2023 ini tentunya Bapak Ibu masih ingat ya, bahwa untuk pelaksanaan pembuatan RKS ini harus berdasarkan evaluasi diri sekolah atau perencanaan berbasis data. Dan tentunya kemarin sudah ulun minta print out-nya supaya dikirim ke dinas. Padahal ulun kada pesan apa-apa. Keperluannya hanya untuk supaya buat biar mengulang. Ya. Karena kalau kada ulun minta, biasanya pasti kada diulang. Dan nanti akhirnya kenapa dinas kada menyampaikan ke sekolah. Jadi kemarin ulun minta ya, sudah print out-nya, kemudian diverifikasi juga oleh pengawas untuk PPD-nya ditandatangani oleh pengawas di bawah dengan maksud ulun minta verifikasi pengawas. Tapi setelah dikumpul ada yang aneh, PPD-nya dibuat secara asal-asalan, yang penting jadi, pokoknya ngumpul, ada masuk koran. Soalnya karena timbul ada koran ya dicari, coba dicari abut kepala sekolahnya ya. Kenapa itu masuk koran ya, koran grup. Nah, jadi kemarin menurut lihat PPD-nya ada yang asal-asalan. Jadi di situ untuk program yang akan dibenahi itu atau disebutkan bahwa peningkatan literasi untuk benahi satu, tapi kegiatannya adalah bayar PPAR. Nyambung nggak ada kira-kira? Jelas nih, jelas benar kada sesuai. Dan anehnya pengawas ada satu aja. Aneh lagi. Sama aja. Lihat benahi berapa? Menolongi terus tapi salah. Maka tolong menolong dalam hal kebaikan. Tapi ini baik juga ya Allah, supaya lekas ya. Nah, jadi setelah kami verifikasi ada beberapa satuan pendidikan yang membuat PPD-nya asal-asalan atau asal jadi asal hukum dan kada masuk koran tadi. Jadi sebelum ke aplikasi Arkas, di sini sudah kemarin disampaikan ke jenjang SMP. Nah, tapi untuk PPD ya, di sini disampaikan lagi bahwa untuk PPD tadi wajib dilakukan analisis, ya, dilakukan analisis profil pendidikan, kemudian analisis akar masalahnya apa, kemudian buat langkah ketiganya, buat perumusan program dan kegiatannya, kemudian langkah keempat masukkan ke lembar kerja Arkas, kemudian melakukan kegiatan, dan 6 adalah monitoring dan evaluasi. Dalam Arkas katanya setelah kita lakukan analisis dan evaluasi tadi ya, untuk PPD-nya, baru kita masukkan ke yang namanya RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah. Nah, ini biasanya harganya dibedakan. Inspektorat Apip di suratnya minta RKJM. RKJM itu adalah Rencana Kerja Jangka Menengah. Nah, ini Rencana Kerja Jangka Menengah dibuat 4 tahunan. Kalau di Dinas Pendidikan namanya RENSTRA, Rencana Strategis 5 tahunan. Jadi Dinas Pendidikan wajib punya RENSTRA. Jadi setelah RKJM dibuat 4 tahunan tadi, kemudian diturunkan lagi menjadi RKT. RKT itu perencanaan tahunan atau rencana kerja tahunan.
Jadi misal RKJM tadi pian hendak nukar LCD 6 butik. Nah 6 butik tadi karena duitnya sedikit, kada mungkin buat pian nukar dalam 1 tahun 6 butik. 6 butik kali 4 juta, misal 24 juta. Jadi dalam Itu sudah dalam prinsip perencanaan pian, gawinya. 6 butik tadi Prinsip itu sudah lah gawian. pian ulang selama 4 tahun selesai. RKT itu. Contoh di tahun pertama pian nukar sebutik. Kemudian di tahun kedua pian nukar 2. Di tahun ketiga nukar sebutik, tahun keempat nukar 2. Jadi pas 6 butik. Jadi 4 tahun sudah terpenuhi semua ruang kelas yang ada di SD atau ruang kelas yang ada di satuan pendidikan. Kemudian turun jadi RKT tadi, tahun pertama 1, jadi di RKT-nya biar buat 1. Setelah di RKT tadi, dia turunkan lagi ke RKAS atau rencana kerja anggaran sekolah. Biar anggarkan di situ nukar sebuting LCD harga sekian. Kemudian belanjanya kada lewat pada bulan Agustus. Jadi perlu diingat ya, untuk belanja modal kada boleh lewat pada bulan Agustus. Paling lambat September sudah pembayaran. Kemudian untuk akses PBD ya, atau perjalanan bebas data, ini kemarin Bapak Ibu sudah akses ya. Kemudian kemarin baru juga ada yang baru akses. Pak Ulun kada mau login ya, kada mau download. Ketahuan berarti belum mengolah PBD. Nah ini untuk aksesnya di rapor pendidikan.kemdikbud.go.id. Kemudian loginnya menggunakan akun belajar ID. Itu akunnya, akun belajar ID bisa akun admin atau kepala sekolah. Tidak bisa pakai akun guru. Kemudian jika mengalami kesulitan, dinas pendidikan itu tidak punya akses untuk mereset kayak aplikasi Markas ataupun Dapodik, karena adminnya bukan di dinas pendidikan, adminnya ada di sekolahan. Jadi guru yang ditunjuk sebagai co-kapten. Jadi guru tersebutlah yang menjadi admin. Jadi kalau ada yang bertakun Ulun, biasanya Ulun beri nomor yang bersangkutan aja, karena memang ada akses untuk meresetkan tadi. Kemudian dicoba login. Nah, setelah login, di situ ada ringkasan. Ini Ulun next aja. Kemudian ada di menu tindak lanjut, di situ bisa diunduh rekomendasi BPD. Hasil unduhan ada 2 ya, ada rekomendasi BPD dan uraian kegiatan ARKAS. Kemudian ini contoh file rekomendasi BPD, ini karena perlu penjelasan panjang lebar. Nah ini kemudian ada warna-warninya. Nah warna-warni ini biasanya yang menjadi prioritas Bapak Ibu sekalian. Kalau abang atau kuning ini biasanya nilainya di bawah, ya, di bawah 2 biasanya. Itu nilainya abang atau kuning. Nah abang kuning ini biasanya yang direkomendasikan atau buat perencanaannya untuk ditingkatkan lagi mutu yang abang atau yang kuning ini. Ini file uraian kegiatan ARKAS. Kemudian ini contohnya, ini buat percepat. Nah kemudian kita masuk ke RKS ya, atau ARKAS. Apa itu RKS? Ya? RKS kalau kepanjangannya pasti Bapak Ibu sudah tahu, rencana kerja anggaran sekolah. Nah, tapi definisinya adalah dokumen yang berisikan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan 1 tahun anggaran, baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh satuan pendidikan. Nah ini sudah disampaikan di juknis tadi.
Kemudian apa itu ARKAS? ARKAS adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam melakukan tata kelola, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana operasional sekolah dalam bentuk digital. Nah, jadi di ARKAS mulai dari perencanaan sampai penatausahaan itu sudah ada di aplikasi. Tapi masih sebutin kurangnya. Kurang apa kira-kira Bapak Ibu? Kuitansinya kan ada. Seandainya ada kuitansi, lo yakin buat dia rajin mengumpul. Karena kada perlu mengolah di Word atau di Excel, tinggal print. Nah ini kekurangan dari aplikasi ARKAS. Kemudian prinsip penyusunan RKS tadi sudah dijelaskan di depan ya. Adanya yang pertama ada evaluasi diri sekolah, kemudian RKJ, RKT, dan RKS. Kemudian ini adalah tampilan baru ARKAS 4.0. Kalau sekarang kita masih pakai ARKAS 3.4 ya. Untuk ARKAS 4.0 ini insya Allah rilis bulan November. Di akhir-akhir bulan kan, bulan kan laporan kita. Jadi biasanya di akhir-akhir macam-macam aja laporan, Pak, ada power print, ada power sinkron, ada pengesahan, macam-macam. Jadi kenapa lu sampai kemungkinan bulan November? Karena kemarin waktu ada kawan pelatihan di Tangerang disampaikan di situ bahwa untuk PAUD itu pakai aplikasi ARKAS terbaru insya Allah bulan November. Dari situlah belum ambil kesimpulan kemungkinan sama. Kayak biasa dua kita semua di November kan di akhir-akhir update aplikasi. Update aplikasi aja ada banyak bug apalagi tangannya kayak ini. Nah, berarti dia harus rajin-rajin membackup ya. Rajin-rajin backup database-nya. Nah ini kemudian tampilan beradanya. Nah ini ada tampilan baru di mana Bapak Ibu sekalian bisa lebih dipermudah. Ya, ada kertas kerja tahun lalu di sini ada, kecuali Bapak Ibu ganti laptop. Ini kalau laptopnya mulai tahun 2019 itu aja, insya Allah muncul semua kertas kerja mulai tahun 2019. Kemudian perbedaan ARKAS 3.4 dan 4.0 ini apa? Tidak ada perbedaan ya. Jadi bisnis prosesnya sama, hanya di tampilan aja dan penambahan 3 item. Ini ada panduan dalam setiap tahap pengerjaan ARKAS. Kemudian pesan yang muncul saat terjadi error atau kesalahan dan penekanan informasi berdasarkan regulasi. Jadi ada 3 item penambahan. Nah ini contohnya. Nah ini contohnya ya. Ini untuk panduan. Ini contoh penjelasan dari setiap proses atau langkah penggunaan aplikasi. Nanti Bapak Ibu bisa download tulis atau perintah secara. Kemudian untuk quick error mitigation atau pesan yang muncul saat terjadi kesalahan. Ini contohnya jika kertas kerja belum disetujui oleh tim bos, maka munculnya nanti seperti ini. Kalau biasanya di sebelah kiri bawah ya, kalau Bapak Ibu cek status itu muncul ARKAS belum disetujui atau ditolak halus tulisannya. Nah ini diganti supaya kelihatan. Kemudian di situ ada tambahan tombol atau menu untuk selesai atau tambah kegiatan jika hendak memperbaiki aplikasi atau ARKAS yang ditolak oleh tim bos. Nah, kemudian ini contoh regulation based atau respon berdasarkan regulasi. Ini contoh jika kertas kerja sudah disahkan oleh tim bos. Ini bisa langsung cetak kertas kerja atau tutup. Jadi ada tambahannya.
Oke Bapak Ibu, sampai ini di sini ada yang ditanyakan berkenaan dengan PBJ dan Siplat atau supaya panas langsung menggawe akas bina kedinginan. Oke Bapak Ibu, kembali disampaikan ya. Jadi untuk akas itu tidak kami verifikasi jika belanja modal tidak sesuai dengan pagu yang Bapak Ibu isi kemarin. Itu yang perlu Bapak Ibu sesuai. Kalau belanja modalnya lebih atau kurang, kadang kami verifikasi. Jadi kami tolak. Tolaknya silahkan sesuaikan pagu anggaran. Pagu itu. Jadi tidak kami verifikasi di dalamnya. WhatsApp lah. Terus pas Ada di situ. Tiap masing-masing sekolah. Untuk pagu anggaran, Bapak Ibu sudah tahu Allah adakannya di mana? Ada pembagiannya sudah tahu belanja Ada yang tahu? belanja pegawai sekian, barang jasa sekian, sudah ada di Kemarin sudah bisa bagi ya? nilai duitnya. Nah, ada di Linktree Bospe Batola. Itu ada pagu SD, SMP dan SSA. Kemudian di sini lu contohkan untuk PBD ya. PBD berapa? Apa udah beres gitu. Tapi kan itu bukan SD. Kita adalah. Ada SMP. Ini kan SMP. lain. Lain. Lain grup anu Anyar kah? yang Bahari grup anu grup dinas. Oh Apa iya. namanya? Grup dinas biar. Nah iya toh. Klik di pencarian sini lah, klik misalnya di anu. Ini kan nih lain. Lain. Cari di sini cari pagu ya, klik ketik pagu ya apa sih? Entar. Nah, Lain. Nih. apa itu kita mencari ini? Dulu klik mah itu dulu. Nah, ini nang diminta anu pantau buat sekolah ini diminta menang lebih ini. Ini nang bahari kan ya? Nah, SMP ya. Apa tuh? Saldo semua. Lain ini. Kirim dia linknya udah aku lah. Iya lah, udah baca tuh lah. Kirim. Nah, di mana? Nah kayak ini rasanya kok nah. Sama lah impor di Batola 2, sama enggak? Lain. Nah, cocok. Kan benar apa? Eh. Aku lain. Oh ya ini. Ini kirim ya. Jangan salah sini cari. Tuh ketik pagi terus nah itu. Nah, itu kenalingnya Pak itu. Di atas. Baik Bapak Ibu di sini mencontohkan cara input ya. Tapi ini kemarin SMS juga. Nah di sini punya ulur PBD-nya ya istilahnya ya. Untuk benahinya, contohnya pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Kemudian ada program program, kemudian kegiatannya. Ini sama kayak gam kan ini? Ya aku nih. Kegiatannya adalah peningkatan kualitas guru, kemudian penjelasan kegiatan,
Di sini workshop peningkatan literasi dan numerasi siswa dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar bagi guru di penjelasan kegiatan. Ini bisa IHT, KKG, dan lain-lain disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu inginkan untuk peningkatan literasi ini. Dan kemudian deskripsi kegiatannya ada rincian belanja untuk narasumber, makan minum, snack untuk obat dan spanduk. Nah, di sini ulun contohkan cara penginputannya adalah jadi di sini ulun buka aplikasi Arkas, kemudian di sini ulun buat kertas kerja. Ulun buat kertas kerja. Untuk buat kertas kerja ini harus terkoneksi dengan internet, menunjukkan. Kemudian setelah ulun oke, di sini ada kopi dari tahun anggaran sebelumnya. Saran dari ulun, jangan pakai kopi tahun anggaran sebelumnya. Saran, Anda pengen empati support bertanya apa? Dikarenakan karena kopi anggaran, ya, ulun verifikasi harga satuan dan volumenya terbalik biasa. Misal membeli printer seharga 4 juta, jadi volumenya 1 unit kali 4 juta. Jadi karena kopi anggaran, kadang dicek lagi, terbalik. Volumenya 4 juta, harga satuannya 1 rupiah. Ini sering terjadi jika pakai kopi dari tahun anggaran sebelumnya dan kada diverifikasi lagi. Kalau cepat memang cepat, ya. Tapi harusnya setelah kopi anggaran dilihat kembali, diverifikasi lagi apakah ada yang seperti itu tadi. Nah, ini masih ulun temukan di kemarin di tahun 2003 ini. Ini ulun hapus karena ulun gak pengen kopi ya. Selain ada saran tadi, dan untuk Bapak Ibu lebih hafal apa yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, di sini untuk fasilitas kerjanya, ini Bapak Ibu ada bos reguler ya, bos reguler, bos daerah, kemudian lainnya, kemudian silpa bos. Nah, untuk silpa bos ini masih silpa tahun lalu, silpa tahun 2021. Silpa tahun 2022-nya belum kami input karena masih menunggu hasil audit BPK. Kalau kena bertambah pas ada diperiksa orang. Kemudian di sini ada space kosong ya. Nah, space kosong ini nanti digunakan untuk dana bos kinerja. Kalau Bapak Ibu nanti dapat dana bos kinerja tanpa perlu memberitahu, asalkan di sini muncul, insya Allah 90% dapat bos kinerja. Asalkan ada muncul di sini kotaknya, ya, buat kertas kerja bos kinerja. Kemudian ada silpa bos afirmasi atau kinerja. Kemudian untuk kertas kerja, di sini ada sumber dana, belum pilih ya, bos P. Kemudian karena masih kosong, di sini berarti ulun tambah baru. Karena tambah baru, jadi ulun contohkan dulu ya. Nanti silakan Bapak Ibu, yang penting masukkan rutinnya dulu, PBD, kemudian kegiatan yang lain. Ini ulun contohkan di sini untuk benahi untuk perbaikan platform Merdeka Mengajar. Kegiatan ulun di Arkas adalah peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran. Jadi yang peningkatan kualitas guru mata pelajaran ini biar masukkan ke aplikasi Arkas. Di paling atas ini kegiatan. Ketikkan di situ peningkatan kualitas guru. Nah, ini muncul di sini ya, peningkatan kualitas guru kelas atau mata pelajaran. Kemudian kode rekeningnya
Berarti kita lihat dulu apa yang mau kita belanjakan. Nah di sini ulun perlu narasumber. Berarti kode rekeningnya adalah kode rekening honorarium. Honorarium narasumber atau pembahas. Uraian kegiatannya, karena di sini tidak ada muncul pilihan lampu, berarti uraian kegiatannya kita ketik bebas. Misal ketik sini honorarium workshop peningkatan KNM. Harga satuan jangan lupa buka SSA. Di SSA 900.000 untuk eselon 3 yang disetarakan atau ke bawah. Nah, misal belum menyesuaikan dengan anggaran, misal 150.000 aja per orang per jam ya. Orang per jam. Misal di sini lo anggap di bulan April ya, untuk mengadakan IHT KKG ini atau workshop untuk peningkatan literasi daring. Volume satuan yang lo isi, kemudian lo tulis oke. Kemudian selain honor narasumber, ulun perlu tadi yang namanya makan minum, maka ulun sisip karena kode kegiatannya masih sama. Untuk peningkatan kualitas guru kelas mata pelajaran, ulun sisip ya. Ini jangan sampai satu kode dimasukkan untuk bermacam-macam. Nah, karena kemarin ulun verifikasi di angkatan 1 dan angkatan 2 masih ada yang menaruh makan minum di kode honorarium narasumber juga. Jadi harus lain kode, disesuaikan. Belum sisip berarti kode rekeningnya ulun ganti. Di sini ulun ganti makan minum rapat. Makan minum rapat, misal nasi kotak, misal ulun tulis nasi kotak. Karena kegiatan yang ulun di sini lebih pada tengah hari ya, atau lebih pada 5 jam. Ada satuannya, misal tulis 25.000. Satuannya adalah porsi. Kemudian karena honorariumnya tadi bulan April, maka untuk makan minumnya kita anggap di bulan April juga, jangan sampai atau bulan Mei. Nah, berarti karena bulan puasa, ya, kira-kira cocok atau ada bulan April? Nah, berarti bisa di hari raya misalnya. Bisa. Kemudian ulun beli oke. Kemudian ulun sisip lagi. Selain nasi kotak, ulun perlu lagi untuk snacknya. Biasa misal 15.000 untuk snack. Misal 20, karena snack pagi dan snack sore misalnya. Nah misal sampai dengan kita masukkan fotokopi bahan dan spanduk. Terus di sini ulun beri contoh lagi untuk penguatan pembelajaran numerasi dengan modul, menggunakan modul ya. Kegiatannya adalah pengadaan bahan referensi. Berarti ulun sini tambah baru karena untuk pengadaan bahan referensi di sini ulun ketik paling atas bahan referensi. Kemudian ulun perlu yang namanya buku perpustakaan. Supaya kada masuk modal, kode rekeningnya ulun masukkan ke belanja bahan praktek KBM. Ini perlu diingat ya. Karena kalau biar pilih belanja modal, karena timbul tolak lagi kada sesuai paku gitu. Jadi kode rekeningnya untuk belanja buku ini
masuk ke KBM. Belanja bahan-bahan baku praktek kegiatan belajar mengajar. Di uraian kegiatannya di sini sudah ada ulun siapkan 3 pilihan: buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan atau bahan bacaan. Kalau belum ada di Arkas Bapak Ibu, silahkan sinkron di menu utama, karena ini tambahan baru dari kami. Misal di sini ulun buku perpustakaan atau bahan bacaan, harga satuan misal 1 juta, volumenya adalah 1. Jadi di sini ulun pakai yang namanya paket untuk buku, karena kalau per judul belum tentu harga satuan bukunya itu dan judul buku yang anak pian tukar ada yang judulnya sama. Ini satu paket. Nah itu tadi sedikit contoh cara menginputkan PBD ke dalam aplikasi Arkas. Nah di sini Bapak Ibu silahkan sambil dikerjakan, ya. Mumpung ada ulun di sini, kalau ada yang bingung mencari kode rekening bisa ditanyakan, atau mungkin ada barang yang karada di situ lapor ke ulun, kena ulun tambahkan. Asalkan barangnya ada di SSH. Karena biasanya kalau di SSH itu umum seperti disampaikan Pak Agus tadi. Karena mungkin situ kayak kayu ulin, kadang mungkin kayu ulin 7 kali 5 kali 7, kayu ulin kali berapa atau berapa. Apa Bu? Tandul air cari watertron. Ini harus tuliskan lah. Ini pertanyaan 1 tahun nih tandul air ini. Bahasa Inggris. Ini tandon ada. Oh, bahkan Lagi. Pada untuk kan. Galam, bisa apa galam? Bisa apa galam? Jalan di luar sekolah atau di dalam sekolah? Kalau di luar sekolah, kan ajukan ke desa. Kalau dalam sekolah baru akun sekolah bisa pakai menembus. Tapi kalau banjir mungkin ya mau ada mau itu lo galang dijangkit kebanjiran. Berarti perlu bongkar kayu ulin mungkin ke tiang atau galang. Silakan Bapak Ibu sambil dikerjakan, kalau mungkin ada snack ya, kalau mungkin ada.